Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen Rahman Rahim. Kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang. Kasih makan, kasih duit, kasih sarung. Sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Ini kita berpikir. Syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Apalagi antara khos dan khos. Sampai ke fana, sampai ke jabarkob. Subhanallah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Malik, kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, dan dalam madhab Imam Syafi'i masih dianggap ada 2 model. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad. Sholat kok tidak wajib? Murtad, dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kalau ditanya sholat gimana hukumnya? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Males. Oh, kalau males, madhab kita Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dianggap muslim, cuman hukumannya had, dipenggal lehernya. Cuman jangan dibikin serem-serem begitu. Menggal lehernya nggak langsung, Pak, Ibu. Dalam Islam tuh indah, menggal lehernya dipanggil, nasihati, Pak, tolong sholat, kewajiban dari Allah, menghadap kepada Allah sholat. Nggak mau dinasihati, carikan orang lain nasihati, istitab namanya, tobat. Nggak mau lagi, suruh lagi tobat. Akhirnya, Pak, bener nggak mau sholat? Nggak mau. Pedang taruh di atas kepalanya. Dalam agama Islam, Pak, kalau kamu masih tidak sholat, ini akan dijatuhkan di lehermu, gitu. Kira-kira gimana? Kalau dia masih nggak mau sholat, memang mau mati, ya biarin mati. Jangan dianggap langsung orang nggak sholat penggal lehernya begitu, enggak. Tapi ada proses namanya istitab, sampai seorang imam kalau tidak mengajari tobat, dosa kok dia. Suruh tobat dulu. Tapi setelah dipenggal lehernya, seperti biasa dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur tempatnya kaum muslimin karena dia adalah masih muslim. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dihukumi kafir, dipenggal lehernya, dikubur tempatnya orang kafir. Yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu. Karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Nggak tahu di mana. Mungkin di awang-awang ada. Ya sudah, pokoknya misalnya nggak ada debu, nggak bisa tayamum. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga nggak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol nih celana basah, najis, mau sholat. Nah, karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu. Hei wanita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu. Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Jadi sholat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja, misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia sholat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas,
Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Ya, harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak salat. Ya sudah, setiap salat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap salat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali salat zuhur selama setahun, atau ente setiap setelah salat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak salat. Waduh repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat apa? Sunnah. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah salat wajib bisa diganti? Salat wajib yang tinggal dulu bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya salat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengqadha sembahyang. Cara mengqadhanya habis salat zuhur nanti qadha 1 kali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau taubat kapan wajib salat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai salat? Baru semalam. Qadha lah. Kalau baru 10 tahun diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis salat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal.